Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi dawilu sultanu al-wadhir burhanu al-mabsur fil wujud karamuhu wa yahsanu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim mu'azim al-iftahiba bi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimin midawabi mudibillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi dengan saya di Syahri Ramadan dalam acara Muhasabah Subuh. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang 4 perbuatan yang disukai oleh setan, yang akan disampaikan oleh rekan saya sendiri, Muhammad Rudi Saputra. Kepada Rudi Saputra kami persilahkan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 perbuatan yang disukai oleh setan. Salah satunya adalah perbuatan judi. Yang mana apa itu judi dan bagaimana bentuk-bentuk dari judi tersebut. Judi adalah suatu permainan yang apabila dimainkan oleh orang, maka dari salah satu pihak dapat keuntungan dari permainan tersebut. Misalnya antara saya dengan Bang Syahri main judi. Jadi antara kami berdua ini tidak serta-merta berdua kita mendapatkan keuntungan. Salah satu pasti mendapatkan keuntungan. Inilah definisi dari judi tersebut. Lantas apa jenis-jenis dari judi tersebut? Judi saat ini sudah berkembang dengan pesat dan berbagai macam jenis judi bermunculan di era milenial tersebut. Apalagi sekarang di era digital, bahkan orang bisa bermain judi melalui handphone, melalui gadget. Contoh-contoh permainan judi sebenarnya telah ada pada masa zaman jahiliyah. Lantas kenapa judi tersebut masih bertahan sampai sekarang dan praktik-praktik permainan judi masih berkembang walaupun itu berbeda dengan cara ya. Misalnya saat saya kecil dulu, banyak kadang orang-orang yang bermain judi dengan lempar koin, terus main kelereng, tapi di dalam main kelereng tersebut pakai uang juga, terus main kartu, banyak jenis-jenisnya. Namun di era digital, di era milenial sekarang, judi tidak lagi dipraktikkan dengan bermain secara langsung. Namun dengan cara apa? Dengan cara digital. Melalui handphone, dia bisa mengakses judi tersebut, link judinya tersebut melalui handphone dia, yaitu namanya sekarang adalah main slot. Jadi judi ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Para ulama sepakat mengatakan bahwa judi ini hukumnya haram. Dan apabila telah jatuh hukumnya haram, segala sesuatu yang diharamkan itu adalah apabila dia dilaksanakan atau dikerjakan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala. Ulama telah sepakat bahwa judi ini adalah haram. Dan juga Allah pertegas dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah dan berkorban untuk berhala adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Maka dari itu, di dalam Quran surah Al-Maidah tadi terdapat beberapa redaksi larangan Allah terhadap perbuatan kita. Yang pertama adalah tentang khamar. Yang kedua tentang judi. Yang ketiga adalah mengundi nasib atau berkorban untuk berhala. Yang terakhir, yang keempat adalah mengundi nasib dengan anak panah. Maka jauhilah perbuatan tersebut. Karena kenapa? Perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan. Dan setan selalu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi di ayat selanjutnya, di ayat 91 Allah sebutkan, sesungguhnya setan melakukan hal tersebut untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian kepada kalian. Jadi orang kalau telah meminum khamar misalnya, jadi misalnya Bang Syari minum khamar, itu kan posisi mabuk. Mabuk nanti udah melintas di jalan raya, geber-geber, apalagi pakai knalpot racing kan. Maka dari itu disebutkan perbuatan tersebut setan lakukan untuk memanipulasi atau mentipu daya manusia supaya terjadi perpecahan atau terjadinya munculnya sifat kebencian antara orang dengan si pelaku khamar tersebut. Begitu juga dengan judi. Judi sekarang telah marak, bahkan pemerintahan telah melarang, keluar surat edaran yang mana edaran ini tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi, untuk meminimalisir terjadinya permainan judi. Dan agama telah jelas juga melarang bahwa perbuatan judi adalah hal yang diharamkan gitu. Jadi dari redaksi ayat tersebut dapat kita lihat bahwa beberapa hal yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang disebutkan bahwa menyebabkan kerugian. Mengapa kita sangat suka melakukan hal-hal yang kerugian sedangkan ada hal yang dapat menguntungkan dari kita. Bahkan ini salah satu menjadi fenomena sosial bahwa kasus judi ini banyak yang bermain judi adalah mereka yang tidak bekerja, mereka yang menganggur tapi main judi, yang pada akhirnya tersimpanlah atau terbesitlah di benaknya untuk melakukan perbuatan mencuri karena udah habis modal. Mau depo nggak ada modal kan, jadi paksa mencuri gitu. Maka dari itu dikatakan ini adalah tipu daya setan kepada manusia agar manusia tersebut dibenci dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Maka dari itu sebenarnya kita ini adalah apalagi bermain slot, bermain judi online itu kan udah diatur oleh sistem. Jadi itulah makanya mari kita jaga diri kita agar kenapa? Agar tidak terpengaruh oleh judi-judi yang telah berkembang saat ini seperti judi online dan lain sebagainya gitu dia. Oke, terima kasih. Jadi Bang Rudi, saya ada pertanyaan sedikit nih tentang apa ada faktor yang menyebabkan orang itu candu bermain judi? Ya, candu bermain judi kan. Jadi ada faktor-faktor yang tertentu sehingga gitu? Makan pun udah nggak tentu ya. Pokoknya geser HP, pokoknya niatnya skater. Jadi berbicara tentang faktor penyebab dari perbuatan judi tersebut, yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Namun tetapi faktor ekonomi inilah hal yang sebenarnya menjebak dia ekonominya sehingga menjadi semakin terpuruk gitu. Karena kenapa? Seperti saya gambarkan tadi, saya tidak bekerja, tapi ditawarkan oleh teman saya, yuk main game judi online. Ini mau tahu skater dapat sekian, cuma depo 50.000, gocap ya kan. 50.000. Akhirnya terpanggil atau terpancing untuk melakukan judi. Namun udah sekali dua kali buat dikasih keuntungan, sama seperti halnya seperti narkoba. Dia dikasih sekali dua kali gratis, begitu juga dengan judi. Sekali dua kali dikasih menang, udah depo misalnya 50, menang 250, udah depo lagi besok. Namun udah sekali dua kali dikasih menang, itu udah timbul efek candu. Jadi sehingga ingin bermain terus. Jadi yang adanya yang
dikatakan untuk masalah ekonomi itu masalah utamanya. Karena kenapa? Dia ingin, oh kan melalui judi bisa bekerja gitu. Ngapain aku kerja keras? Cuma depo 50 dapat 250. Main HP aja awalnya. gitu. Namun pada akhirnya semua yang ia malas untuk kerja dan lain sebagainya itu karena faktor judi tadi gitu. Terus ya efek mabuk. Mabuk itu bukan hanya karena minuman, mabuk karena judi tadi. Makanya ada istilahnya mabuk judi ya kan, ada lagunya gitu. Ada lagunya emang. Jadi tadi karena udah memabukkan sehingga dia merasa judi ini bisa membuat dirinya kaya, udah terlena. Nah, itu dua faktornya. Terus ya efek kesenangan dan efek candu ini udah menjadi hal yang dasar gitu. Candu dan senang udah menjadi hal dasarnya untuk melakukan perbuatan judi tersebut gitu. Jadi sebenarnya judi ini sangat berbahaya, pemirsa sekalian. Karena kenapa? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak temannya untuk berjudi dengan menguatkan mari berjudi, dengan mengatakan mari kita berjudi, misalnya saya berjumpa sehari yuk judi yuk, skater 50. Maka hendaknya ia bersedekah. Apa makna tersebut? Di sini ada makna larangan kepada kita di dalam hadis tersebut. Barang siapa yang mengajak temannya untuk berjudi, maka ia wajib bersedekah. Karena kenapa? Di sini berarti terdapat larangan. Dari larangan dari ucapan saja, misalnya yuk kita judi, di situ udah dilarang Rasulullah. Apalagi kita melakukan perbuatan judi tersebut. Maka dari itu, janganlah sesekali kita mengajak orang lain untuk berbuat judi. Karena kenapa? Judi adalah perbuatan yang haram. Jangankan kita untuk mengajak orang untuk berbuat atau bermain judi, bahkan kita mengajak orang lain untuk berjudi, itu saja sudah mendapatkan dosa. Jadi gitu, marilah kita jauhkan hidup kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan seperti judi dan lain sebagainya. Karena kenapa? Itu hanyalah kesenangan sesaat. Kemenangan yang kita dapat sekali dua kali akan memusnahkan harta, benda, bahkan pemikiran jiwa kita yang sehat. Karena kenapa? Orang yang berjudi pasti jiwanya, pikirnya sudah menang, tapi yang dapat kalah gitu. Itu dia, Mas Adi. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itulah gambaran tentang di zaman sekarang ya. Judi online. Dalam era modern, dalam era digital, perjudian, apalagi perjudian online itu sudah menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat digemari oleh banyak orang. Namun hal ini bisa membawa dampak yang sangat merusak bagi individu, diri kita sendiri, atau bagi masyarakat. Islam telah tegas melarangkan perjudian dalam bentuk apapun. Tidak ada penjudi yang hidupnya baik. Mungkin sebentar, tapi nanti akhirnya lama-lama pasti bangkrut juga. Dan ingatlah, pengusaha perjudian itu tidak suka berjudi. Karena mereka tahu penjudi pasti bakal kalah. Karena apa? Karena dikendalikan oleh sistem mereka. Apalagi judi online. Apalagi judi online. Makanya, sedangkan judi yang bukan online aja bisa kita tahu triknya gimana supaya dia kalah gitu. Bandarnya gitu kan bisa kalah. Apalagi di online, di media sistemnya orang itu yang megang gitu. Kadang ya begitulah, karena udah candu ya. Udah candu tadi, makanya janganlah sesekali kita dekatkan diri dengan judi. Iya. Kalah penasaran, menang ketagihan. Selamat datang di lingkaran setan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang perjudian. Mari sama-sama kita jauhi yang namanya judi, karena itu nggak baik untuk masa depan kita. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Saya Syahri Ramadan. Saya Muhammad Rudi Syaputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.